Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Waryani STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih
Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Taburilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa. Dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukannya firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia sepanjang hidup kami. Sehingga mulai kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sesaat saja Tuhan, kami akan berdiam diri di hadapan-Mu, seraya mengarahkan seluruh keberadaan kami, hati dan pikiran kami, untuk boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau bersabda atas kami semua melalui hamba-Mu ini ya Bapa, kami semua dimampukan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, bahkan dengan hak akal dan hikmat-Mu Tuhan. Kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini, lantas melakukannya dalam hidup beriman kami. Hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu serta memampukan dirinya untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bersabdalah ia Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-17 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca secara keseluruhan pada bacaan kita saat ini, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-17, kita dapat membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya bacaan ini berisi tentang petunjuk hidup praktis sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Dan itu berkaitan saudara-saudara dengan ucapan dari Yohanes, yaitu pada pasal yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi dengan kata lain begini saudara-saudara, kita orang-orang yang telah menyatakan diri ingin menjadi seorang pengikut Kristus. Kita berarti adalah orang-orang yang mengenal Allah dalam hidup kita. Dan kemudian sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan? Pada ayat yang ke-7 sampai 17, ini petunjuk yang praktis, petunjuk hidup yang praktis yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Allah. Yang pertama saudara-saudara, yang harus kita lakukan yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang benar telah bercahaya. Bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah,
Yang pertama, dia harus memiliki sebuah kesadaran bahwa kini dirinya hidup dalam terang. Hidup dalam terang artinya begini saudara-saudara. Setiap orang percaya menyadari dosa yang hadir di dalam dunia ini telah membuat dunia hidup dalam kegelapan. Hidup yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Hidup yang jauh daripada Allah, yang terpisah daripada Allah. Dan itulah yang disebut dengan hidup dalam kegelapan. Tetapi kemudian saudara-saudara, ketika Kristus hadir ke dalam dunia ini, dengan menjalankan misi dan rencana Allah di dalam kehidupan manusia yang hidup dalam kegelapan, akhirnya orang-orang yang telah dipilih dan orang-orang yang kemudian meresponi pemilihan Allah tersebut untuk menjadi percaya, untuk bisa mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka, untuk menerima keberadaan Kristus dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan terang dari Allah. Orang-orang yang kini hidupnya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan dan kemana arah serta tujuan hidupnya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, kesadaran bahwa kita telah hidup di dalam terang karena anugerah Tuhan, maka kesadaran itu bukan hanya berhenti sampai pada pengakuan saja. Oh, saya sudah hidup dalam terang, saya sudah diselamatkan, saya akan mendapatkan kerajaan surga. Hanya sampai pada di situ saja. Tetapi kemudian yang mau diungkapkan oleh penulis dalam Wahyu Yohanes ini saudara-saudara, oleh Yohanes, dikatakan demikian. Yang pertama tadi menyadari bahwa kita kini telah hidup dalam terang. Dan hidup dalam terang harus diresponi dengan cara, yaitu menyatakan dalam tindakan atau perbuatan nyata. Bukan hanya sekedar pengakuan saya mengenal Tuhan. Bukan hanya pengakuan bahwa saya sudah menerima Yesus. Tetapi bagaimana pengakuan itu kemudian dinyatakan melalui sikap hidup. Pada ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tindakan nyata apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mendapatkan terang itu? Mungkin kita mengatakan, oh saya seringkali beribadah, oh saya seringkali memberikan persepuluhan untuk gereja Tuhan, oh saya juga melakukan ritual-ritual keagamaan saya dengan tekun, saya rajin membaca Alkitab. Tetapi ternyata belum cukup saudara-saudara. Dikatakan ketika dirinya mengaku bahwa dia sudah hidup dalam terang, sudah menerima terang itu tetapi dia masih hidup dengan membenci saudaranya, dikatakan sesungguhnya dia masih hidup dalam kegelapan. Jadi saudara-saudara, bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah merasa diri bahwa dirinya telah hidup dalam terang karena anugerah Kristus, maka nyatakanlah melalui tindakan dan sikap kita terhadap orang lain. Sikap kita itu apa? Tindakan kita itu apa? Saudaraku, kita lihat dalam bacaan kita saat ini, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hidup dalam kasih. Mengasihi dunia, saudara-saudara, berarti bahwa hidupnya tidak berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia menjauh dari aturan Tuhan.
Dia menjauh dari ketetapan Tuhan, sedangkan yang Tuhan mau di dalam kehidupannya adalah bahwa dirinya mengasihi Allah. Dan dalam mengasihi Allah bukan hanya sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan saja, tetapi bagaimana dirinya mewujudkan kasih Allah itu untuk dinyatakan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita ingat saudara-saudara, hukum yang terutama dan pertama. Yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi ada hubungan vertikal dan horizontal yang harus terjadi di dalam kehidupannya. Itu baru bukti bahwa dirinya menjalankan kasih dalam kehidupannya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan inilah yang dinamakan dengan petunjuk praktis, petunjuk hidup yang praktis yang harus dilakukan oleh orang percaya. Orang yang telah hidup dalam terang, orang yang telah hidup mengenal Allah. Dan kasih bukan hanya sekedar ucapan atau ungkapan pernyataan cinta atau rasa sayang kepada orang lain. Tetapi kasih lebih baik diwujudkan melalui sikap hidup dan tindakan seperti yang dikatakan pada saat ini. Bahwa walaupun dirinya mengatakan saya mengasihi Allah, bahwa dirinya telah hidup dalam terang tetapi saudaranya sendiri dia benci, dia tetap hidup dan masih hidup di dalam kegelapan. Nah, ini juga saudara-saudara yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dengan sepakat mengatakan bahwa saya hidup dalam terang, bahwa saya sudah mengenal Tuhan. Buktinya saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan ritual saya. Saya tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang mau setia menjalankan segala hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Tetapi kenyataannya kita introspeksi diri kita di dalam kehidupan kita. Apakah pengakuan itu sudah kita nyatakan melalui sikap hidup ketika kita berinteraksi dengan orang lain? Apakah pengakuan itu sudah kita berikan dan kita lakukan ketika kita memandang keberadaan orang lain di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya sekedar saya mengasihi Allah tetapi kita tutup mata dengan orang di sekitar kita? Kita masih tetap membenci, kita masih tetap hidup dalam dendam. Kalau dengan demikian berarti kita bukan mengasihi Allah tetapi kita masih tetap mengasihi dunia ini. Yaitu hal-hal yang sebenarnya tidak Allah sukai di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen seperti zombie. Zombie tahu kan saudara? Mayat hidup. Zombie ini adalah manusia yang terkena virus. Dia tidak punya pikiran tetapi dia punya keinginan untuk memangsa manusia. Terlebih khusus otak manusia itu menjadi makanan kesukaannya. Dalam film-film horor seringkali kita lihat. Dia tidak punya pikiran, tetapi dia ingin tetap terus memuaskan keinginannya untuk memakan manusia yang lain. Dan ini juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Bagaikan mayat hidup. Dia mengatakan saya melakukan perbuatan-perbuatan ritual saya. Tetapi kenyataannya tidak dibarengi dengan kehidupannya ketika dia berinteraksi dengan sesamanya. Rasul Yohanes melihat dan mengatakan kepada saya dan saudara, untuk bisa memberlakukan kasih dalam hidup kita, maka harus dinyatakan melalui sikap hidup dan tindakan nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama kita. Dan kemudian menyatakan kasih itu saudara-saudara harus dilaksanakan dan dilandasi dengan komunikasi yang baik. Baik komunikasi rohani yang kita lakukan dengan Tuhan kita, maupun juga ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita.
Kita bertanya kepada Tuhan dan kita mencari petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya? Ketika saya ingin mengasihi orang lain. Dan ketika kita tahu apa yang Tuhan nyatakan melalui ketetapannya, maka kita menyatakan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita dengan memberlakukan kasih itu dalam hidup kita. Saudaraku, kita mengenal Allah. Kita hidup dalam terang. Wujudkan semuanya itu melalui sikap hidup kita. Yang bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi melalui sikap hidup yang lebih mengasihi Allah dibandingkan mengasihi dunia ini. Dengan mengasihi Allah, berarti kita menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan manusia sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, sukacita hatiku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, kami mau bersyukur. Dan bukan hanya syukur yang kami ucapkan melalui mulut kami saja, tetapi syukur kami nyatakan melalui sikap hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Baik kami menyatakan kasih kami kepada Engkau Tuhan dan mewujud nyatakan penyataan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami melalui sikap hidup yang benar, berkenan dan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini, kiranya Engkau memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang boleh melayankan ibadah ini Tuhan. Baik kami selaku presbiter, organis, singer, tim multimedia, bahkan juga karyawan dan karyawati kantor, serta koster ya Tuhan,
yang telah mempersiapkan segala sesuatu ini semua terjadi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan kami ini. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Bumi Indonesia masih tetap membutuhkan peran Tuhan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, untuk memimpin kami, baik para pemimpin negara ini Tuhan, maupun juga seluruh warga negara Indonesia, untuk kami boleh bersatu padu Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menghadirkan damai sejahtera di bumi Indonesia ini, melalui peran kami masing-masing Tuhan. Secara khusus, ketika kami boleh bersama-sama menghadapi COVID-19, bukan hanya Indonesia ini saja, tetapi dunia ini Tuhan, kami yakin serta percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan keberadaan kehidupan kami. Tuhan juga yang memperhatikan setiap seruan kami yang kami naikkan di dalam doa kami Tuhan. Agar kiranya Engkau bertindak atas kami semua Tuhan, untuk boleh memampukan kami mengatasi kesulitan ini ya Bapa. Tuhan tolong kami semua Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa dan memohon, berikanlah belas kasih-Mu kepada kami semua ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Para pemimpin negara dan juga di Indonesia, bahkan dunia ini, serta tingkat pusat maupun tingkat daerah, aparat keamanan yaitu TNI dan Polri serta jajarannya yang ada Tuhan, bahkan para tim tenaga kesehatan, dan juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki sikap simpati dan empati dengan setiap peristiwa yang terjadi pada kami saat ini Tuhan. Mampukan kami untuk mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk mengatasi semuanya ini dengan hikmat-Mu ya Bapa. Dan menyadari bahwa dengan kebersamaan, dengan bersatu padu, kami dapat memerangi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini berada dalam kelemahan fisik mereka, ketika mereka berada di dalam tubuh jasmani yang lemah, baik dengan sakit penyakit yang mereka derita ataupun ketika mereka berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau berkati mereka satu persatu. Kuatkanlah tubuh jasmani mereka secara khusus. Bapak Absalom kami dalam masa pemulihannya, Tuhan Engkau berkati. Biarlah dengan pemulihan dan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan, dirinya tetap di dalam kesetiaan untuk melayani Engkau di tengah-tengah persekutuan-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati rencana kami GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan seluruh jemaat yang ada, untuk boleh melakukan peribadahan secara umum tatap muka yang rencananya akan kami laksanakan mulai dari tanggal 21 Februari ini Tuhan. Tuhan, segala persiapan sudah kami lakukan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga yang memberikan kepada kami kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Ketika kami melayani Engkau, ketika kami boleh bersama-sama beribadah. Jauhkanlah daripada kami Tuhan segala hal-hal yang membuat kami terjauh daripada Tuhan. Biarlah kami melakukan semuanya ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala kerinduan kami untuk boleh beribadah bersama Tuhan berkati. Dan kami yakin serta percaya ketika nama Tuhan kami sebutkan di tengah-tengah persekutuan, Tuhan selalu hadir dan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak Tuhan yang mau mengucap syukur dalam sepekan mendatang, karena pertambahan usia kelahiran yang diterima oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami mau serahkan ucapan syukur dari Ibu Maria Songgo, Bapak Albert Bantikan Nari, Adik Alvina V.C. Nari,
adik Jilena F. Boru Simamora. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan, biarlah ungkapan syukur mereka Tuhan, boleh mereka nyatakan bukan hanya sekedar puji-pujian kepada Tuhan sendiri, tetapi juga melalui sikap hidup dan tindakan nyata sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Berkati kami dengan pelayanan kami selanjutnya Tuhan. Mampukan kami untuk melayani Engkau dalam kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami untuk menyongsong berkat Tuhan yang boleh Engkau nyatakan ketika kami boleh bersama berkumpul memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaanmu sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah mereka yang mengelolanya agar dapat digunakan sebagai alat pewartaan sabda kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 6 sesudah Epifani 14 Februari 2021. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja
mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian sepekan ini. 1. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. 3. Jadwal persiapan pelayanan ibadah dan kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dibaca pada warta jemaat. Jika ada hal yang hendak dipertanyakan, silahkan menyampaikan kepada pengurus sektor setempat. 4. Peneguhan CD khusus. Pada ibadah hari Minggu 21 Februari 2021 akan dilaksanakan peneguhan CD khusus bagi saudara sebagai berikut. 1. Rico Fernando. 2. Rosandi Surya. Persiapan peneguhan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Februari 2021. 5. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan saudara Rico Fernando dengan saudari Nova Angelia atau warga jemaat sektor pelayanan 1 pada hari Sabtu 27 Februari 2021 bertempat GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang. Warta ini merupakan pengumuman yang pertama. 6. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibrani Wuryani STH selaku pelayan firman, serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singers, dan seluruh warga jemaat. Majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsi berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya yang kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan ke grup WA GPIB Hebron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Saudaraku, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mendengarkan pengutusan Tuhan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Namun kau
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.